Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi qadarihi al-azim. Amma ba'du. Para ustaz, para alim yang saya muliakan, saya hormati, wabil khusus Ustaz Asfa selaku moderator ya dalam program khas Maulidur Rasul pagi kali ini di Ikmas. Kemudian juga para tuan-tuan, puan-puan yang hadir pagi ini yang juga saya hormati. Kita berbicara cara atau jalan mencintai baginda Rasulullah SAW menurut Ahlus Sunnah. Itu macam mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang punya peran besar di dalam mencintai baginda Rasulullah SAW. Mengapa begitu? Di antara i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para nabi dan para rasul ini diantaranya adalah kita harus beri'tiqad. Kita di dalam akidah ini kan ada akidah 50. Akidah 50 ini artinya 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Ada berapa? Ada 41. Lalu 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Ada 9. Berarti 50. Nah, berkaitan dengan sifat para nabi dan para rasul, sebenarnya kata para ulama ahli sunnah wal jamaah, sifat wajib para nabi dan para rasul bukan hanya 4: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Keempat-empat ini disebutkan oleh para ulama karena ini ada hubungannya dengan wahyu, bahwa wahyu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu sempurna, tak ada yang ditambah, tak ada yang dikurangi. Ini yang 4. Nah, lebih dari ini, para nabi dan rasul itu juga punya sifat wajib. Apa sifat wajib? Di antaranya adalah ayyakuna akmalan nas. Seorang nabi dan rasul itu harus manusia paling sempurna. Tak boleh manusia punya kekurangan fisik jadi nabi, tak boleh. Jadi memang manusia paling sempurna itu para nabi dan para rasul. Baik kesempurnaan itu berkaitan dengan akhlak ya, dengan keimanan atau fisik atau badan, jasad, itu harus paling sempurna. Karenanya kalau kita punya seorang pemimpin, akhlaknya bagus, orang-orang senang pada dia, dibandingkan akhlaknya para nabi, itu tak ada apa-apanya. Karena para nabi ini memang oleh Allah diberikan kesempurnaan akhlak yang luar biasa. Itu akhlak, apalagi iman. Kemudian secara fisik, para nabi ini fisiknya lebih sempurna daripada orang biasa. Apa di antara kesempurnaan fisik? Misalnya kekuatan. Para nabi ini fisiknya kuat-kuat. Kekuatan fisik para nabi itu 40 kali orang biasa. 40 kali. Karenanya baginda Rasulullah SAW, istrinya ada 9. Itu kalau lagi suci semua, didatangi semua. Rasulullah masih sholat tahajud, masih jadi imam sholat subuh, masih ngajar kemana-mana, istrinya 9. Coba orang Melayu, istrinya 3, datangi semua. Kira-kira datang ke masjid pada itu? Tak ke masjid itu. Memang secara fisik 40 kali orang biasa kekuatan fisik. Mengapa para nabi fisiknya kuat-kuat?
Orang tak kuat itu tak sempurna dan dicela orang tak kuat. Makanya di dalam Al-Quran orang-orang musyrik, orang kafir mencela nabi-nabi dulu itu kan buat-buat kan. Dibilang gila padahal tak gila. Karena mau bilang jelek orangnya handsome, mau dibilang tak kuat orangnya paling kuat. Ini secara kekuatan. Kemudian selain secara kekuatan, di antara kesempurnaan fisik para nabi, kata para ulama, ayyakuna ajmalan nas. Seorang nabi ini harus manusia paling handsome. Tak boleh yang jadi seorang nabi ini agak jelek, atau kurang handsome, atau agak jelek, atau jelek sangat. Tak boleh. Ini para nabi memang paling handsome. Karenanya tidak ada orang yang mencela para nabi secara fisik tuh gak ada. Karena oleh Allah memang dibuat paling handsome. Dan handsome-nya tak boleh kalah dengan siapapun. Harus lebih handsome dari semua orang. Karena kalau ada nabi kalah handsome dengan orang biasa, nanti umatnya yang datang dari jauh boleh keliru mana yang nabi, mana yang bukan. Ini secara fisikal ya, secara fisik baginda Rasulullah SAW macam itu. Itu apapun, terutama baginda Rasulullah SAW. Karenanya baginda ini ya memang paling sempurna. Wajahnya juga paling handsome, lebih handsome dari nabi-nabi yang lain. Pada waktu Mi'raj sampai di langit ketiga, baginda berjumpa dengan Nabi Yusuf. Berjumpa dengan Nabi Yusuf, baginda terkejut. Man hadza ya Jibril? Ini siapa? Malaikat Jibril. Ini handsome sangat. Di Mekah tak ada macam ini, apalagi di Sarawak. Akhirnya apa? Kata malaikat Jibril, hadza akhuka Yusuf wa qad u'tiya syatrul husni. Ini saudara kamu Nabi Yusuf, oleh Allah dikaruniakan 50% ketampanan, handsome-nya 50%. Nabi Yusuf itu baru 50%. Orang apa namanya? Orang itu mengiris-iris tangannya tak terasa dari handsome-nya Nabi Yusuf. Jadi setelah Siti Zulaikha itu dicela ya oleh istri-istri pejabat, macam mana kok orang suka sama pembantunya, sama apa pelayan rumahnya kok suka. Akhirnya mereka kan tak tahu Nabi Yusuf itu biasa-biasa atau handsome. Akhirnya mereka dijemput oleh Siti Zulaikha, istri-istri pejabat ini. Lalu di depan mereka duduk-duduk bersandar. Di depannya ada pisau, ada pisau, ada buah-buahan apple. Suruh makan, suruh iris-iris. Ketika mereka sedang menikmati, Nabi Yusuf suruh keluar. Begitu Nabi Yusuf keluar, mereka yang mengiris-iris apple tak terasa jari-jarinya yang diiris. Mengapa? Terkejut dengan handsome-nya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf baru 50%. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril kasih cermin kepada baginda. Coba wajah baginda ditengok. Begitu Rasulullah melihat wajahnya, Rasulullah diberikan 100% ke handsome-nya. Memang 100%. Nah, ini artinya apa? Para nabi ini memang oleh Allah diciptakan manusia sempurna. Ya secara fisik, secara penampilan, atau secara apapun. Karenanya di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, sifat jaiz para nabi, sifat jaiz. Apa sifat jaiz itu, Ustaz? Sifat yang harus bagi para nabi, al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratihil aliyah. Bagi para nabi ini boleh terjadi sifat-sifat kemanusiaan yang tidak menurunkan derajat mereka yang luhur. Boleh. Contohnya macam mana? Kita ini ya, kalau kita ini banyak aktiviti, pasti penat. Kalau penat kita perlu rehat, tidur. Para nabi juga tidur. Tapi ada bezanya tidurnya nabi dengan kita, ada bezanya. Bezanya apa? Nabi itu walaupun ngantuk tak ada menguap. Apa menguap namanya? Kalau kita ngantuk aja menguap, Nabi tak ada menguap.
Mengapa orang menguap kalau dibuka mulutnya itu kelihatan jelek? Nabi tak ada kelihatan jelek, tak ada menguap, karena menguap dari setan. Dan Nabi juga perlu tidur, rehat. Nabi tidur beza dengan kita. Kita ini kalau tidur, jangankan tidur, kita ini baru ngantuk sudah tak ingat apa-apa, baru ngantuk. Nabi itu walaupun tidur, yang tidur itu hanya kedua kelopak matanya. Tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Mata mereka boleh tidur, hatinya tak pernah tidur, senantiasa berzikir kepada Allah. Itu para nabi, tidurnya beza. Ini contoh lagi ya. Kita ini kalau beraktiviti, apalagi kerja di kebun apa, terus panas, biasanya akan berkeringat. Nabi juga berkeringat, tapi keringatnya beza. Kalau keringat kita kira-kira macam mana baunya? Ya tak perlu dibicarakan. Kalau baginda Rasulullah SAW berkeringat, keringatnya harum saudara. Itu keringatnya lebih harum daripada parfum, daripada parfum kasturi. Itu keringat Rasulullah SAW. Karenanya di dalam kitab-kitab hadis, Rasulullah itu meludah, ludahnya tak pernah jatuh ke tanah. Setiap baginda akan meludah, para sahabat rebutan yang minta diludahkan ke tangan mereka. Setelah diludahkan, ludah itu diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa ludah baginda itu harum? Rasulullah itu mengeluarkan kahak. Rasulullah itu berkahak, kahaknya tak pernah jatuh ke tanah. Setiap mau berkahak, para sahabat minta. Begitu kahaknya diludahkan, diusapkan ke wajah. Dalam Sahih Bukhari, ma tanakha nukhamatan qad illa waqa'at fi yadi ahadin min ashabi. Rasulullah itu setiap berkahak pasti jatuh di tangan salah seorang sahabatnya. Lepas itu diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa? Kahaknya Rasulullah harum. Ini memang istimewaan secara fisikal ya, secara fisik. Ini ada sahabat namanya siapa ya? Ada seorang sahabat ya. Sahabat ini istrinya ada 4. Istrinya ada 4. Dan istrinya ini cakap pada orang. Kami ini kalau waktunya tidur sama suami pakai parfum itu yang full. Mengapa? Karena takut kalah harum dengan suami. Suaminya ini harum sangat. Dia kalau berkumpul dengan kawan-kawannya paling harum, padahal tak pernah pakai parfum. Ditanya oleh orang, kamu kenapa harum? Kata sahabat ini, saya dulu waktu masa baginda Rasulullah SAW, akhadhani syara fi ahdin Nabi SAW. Saya ini pernah kena biduran. Apa biduran itu? Biduran itu gatal-gatal alergi. Biasanya kalau orang Kalimantan atau orang Jawa minum air kelapa. Kalau minum air kelapa langsung hilang. Apa namanya? Alergi gatal-gatal ya. Saya ini tak tahan gatal. Karena tak tahan gatal, fasyakautu dzalika ilan Nabi SAW. Saya mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah gatal seluruh badan tak tahan. Macam mana ini? Fa amarani an atajarrad. Rasulullah suruh aku lepas baju. Fajalastu baina yadayhi. Aku duduk di hadapan baginda. Lalu baju-baju aku buka. Setelah baju aku buka, lalu Rasulullah meludahi kedua tangannya. Setelah diludahi, tangan itu diusapkan pada punggung dan perut saya. Apa yang terjadi? Tidak hanya gatal itu hilang, bahkan sejak itu kulit beliau itu menjadi harum. Ini memang Rasulullah SAW memang ya, yang disebut dengan syama'il. Ini sifat-sifat baginda. Artinya apa? Rasulullah ini ya memang manusia paling sempurna atau paling apa. Nah, ini kesempurnaan fisikal. Nah, kesempurnaan Rasulullah, karena Rasulullah ini manusia paling mulia. Apapun yang berhubungan dengan Rasulullah itu selalu yang terbaik. Apa di antaranya yang terbaik? Umatnya umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Kita ini menjadi umatnya baginda senang sangat.
Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat baginda hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Mengapa umatnya baginda ini hatta yang nakal-nakal dijamin masuk surga? Ya, walaupun mungkin nanti disiksa duluan, tapi kan masuk surga. Umatnya Rasulullah SAW. Jadi umatnya memang umat terbaik. Sahabatnya sahabat terbaik. Kitab sucinya kitab suci terbaik. Keluarganya keluarga terbaik. Bangsanya bangsa Arab bangsa terbaik. Apa-apa terbaik semua. Syariatnya syariat terbaik. Nah, mengapa syariat Rasulullah itu syariat terbaik? Syariatnya Rasulullah ini selalu sejalan dengan perkembangan masa. Sejalan. Karena syariatnya Rasulullah ini syariat terbaik, maka pintu ijtihad selalu terbuka. Ya. Karena selalu terbuka, maka syariatnya Rasulullah ini mudah diamalkan di mana saja. Tak macam syariat nabi-nabi sebelumnya. Karenanya dari syariat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang itu merayakan Maulid berarti orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang tak mau Maulid Nabi berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Apalagi membid'ahkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalil hukum yang disepakati ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau Al-Quran hadis ini sudah pasti. Kalau ijma' ini perintah dari Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran, wa may yushaqiqillah wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini dalilnya ijma'. Orang yang menentang Rasul setelah petunjuk menjadi jelas padanya, lalu dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Artinya kalau orang-orang beriman punya satu jalan, yang lain wajib ikut. Kalau tak ikut ini sesat. Ini dalilnya ijma' Al-Quran, dalam Al-Quran. Karenanya Ahlus Sunnah ini wajib mengikuti ijma'. Yang tak mengikuti ijma' biasanya aliran-aliran sesat. Siapa aliran sesat yang tak ikut ijma'? Yang tak ikut ijma' ini Khawarij, tak mau ijma'. Mu'tazilah tak mau ijma'. Syiah tak mau ijma'. Ini dulu, sekarang tambah lagi. Siapa yang tak mau ijma'? Wahabi. Wahabi tak mau ijma' ulama. Kemudian lagi qiyas. Kita ini ya merayakan Maulidur Rasul, dalilnya qiyas. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani perayaan Maulid ini dikiaskan dengan puasa Asyura. Kias. Imam Jalaluddin As-Suyuti menambah lagi dikiaskan dengan akikah Rasulullah SAW setelah diutus. Karena ketika baginda lahir dapat 7 hari oleh kakeknya Abdul Muttalib diakikahkan. Ternyata setelah diutus beliau akikah lagi. Kata Imam Suyuti, ini sebenarnya bukan akikoh, karena akikoh itu biasanya tidak diulang. Ini artinya rasa syukur beliau karena beliau telah lahir ke dunia. Ini menjadi dalil Maulidur Rasul. Kita pakai qiyas. Nah, yang tak mau qiyas ini siapa saudara? Orang yang pertama kali tak mau qiyas adalah kelompok An-Nazamiyah, firqah An-Nazamiyah dari Mu'tazilah. Siapa An-Nazamiyah? Ini didirikan oleh seorang yang dikenal fasik, alim tapi fasik, namanya Ibrahim bin Sayyar An-Nazam. Dia tak mau sama qiyas. Yang kedua, yang tak mau sama qiyas lagi sebagian orang Syiah. Yang ketiga, sekarang ini ada juga yang tak mau qiyas. Siapa? Wahabi. Dahlah, jangan buat begini. Mengapa? Nabi dulu tak buat. Jangan gini, Nabi tak buat. Macam cinta sama Nabi. Padahal cuma karena suka menyalahkan orang. Mereka. Kita ini melakukan qiyas. Mengapa melakukan qiyas? Qiyas ini perintah Al-Quran. Karenanya ulama-ulama dulu melakukan qiyas. Di dalam Al-Quran memang diperintahkan qiyas. Tapi yang melakukan ya para ulama, bukan orang awam macam kita. Di dalam Al-Quran, fa'tabiru ya udil absar.
ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Mengambil pelajaran itu artinya perkara-perkara yang tak ada di dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan apa yang ada di Al-Quran hadis. Itu namanya qiyas. Ini salah satu dalil. Begitu dalil-dalil qiyas disampaikan, karena kebanyakan amalan-amalan ahlus sunnah yang dibid'ahkan oleh orang lain itu dalilnya qiyas, berupa ibadah. Akhirnya apa? Kata mereka, gak apa-apa qiyas, yang penting bukan ibadah. Karenanya mereka cakap, la qiyasa fil ibadat, tidak ada qiyas dalam ibadah. Al aslu fil ibadat at-tahrim, hukum asal dalam ibadah itu haram, kecuali ada dalil. Padahal di kaidah usul fiqh dan kaidah fiqh tak ada itu. Mereka suka ngarang. Nah, kalau qiyas ini dibilang tidak ada, yang mengajarkan qiyas ini Rasulullah SAW. Dan qiyas yang ada di dalam kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Musnad Ahmad, itu rata-rata qiyas dalam ibadah. Wahabi cakap tak ada qiyas dalam ibadah. Contoh macam mana? Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu ketika dari Ibnu Abbas, seorang ja'a rajulun ilan Nabi SAW. Seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi SAW. Laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shamu syahrin afa asumu anha. Ibu saya ini meninggal dunia Rasulullah, punya hutang puasa 1 bulan. Apa saya ganti puasa untuk ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya pakai qiyas, aro'aita law kana ala ummika dainu akun tataqdihi anha. Menurut kamu, seandainya ibu kamu punya hutang uang pada orang, apa kamu membayarkan untuk ibu kamu? Misalnya, naam ya Rasulullah, kalau ibu saya punya hutang sama orang pasti saya bayarkan. Apa jawaban Rasulullah? Fadainullah ahaqqu an taqdi. Hutang pada Allah lebih berhak kamu bayar, kamu lunasi. Nah, ini artinya qiyas kan? Jadi hutang ibadah oleh Rasulullah dikiaskan pada hutang uang pada orang. Ini berarti kan qiyas dalam ibadah. Sebagian riwayat lain, ada sahabat ayahnya sudah meninggal tapi tak sempat haji. Kalau orang Mekah Madinah itu wajib haji karena mereka tak perlu berangkat. Kalau dari sini kan mahal kan. Sana kan cukup jalan kaki. Macam mana Rasulullah, ayah saya sampai mati tak sempat haji. Ahujju anhu, apa saya berhaji untuk ayah saya? Rasulullah tanya, aro'aita law kana ala abika dainun akun tataqdi. Menurut kamu, kalau bapak kamu punya hutang sama orang, apa kamu bayarkan? Naam. Rasulullah jawab, fadainullah ahaqqu an taqdi. Hutang pada Allah lebih berhak kamu bayar. Ini ibadah, saudara. Artinya, ibadah ini memang dilakukan qiyas. Rasulullah yang mengajarkan. Karenanya kita ada qiyas. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat juga melakukan qiyas. Banyak ya qiyas-qiyas yang dilakukan oleh sahabat ini. Yang dilakukan oleh sahabat. Apa contohnya? Setelah Rasulullah wafat. Kalau yang populer itu ibadah haji. Orang ibadah haji itu sabda Rasulullah SAW. Kalau orang dari Madinah, ihramnya dari Dzulhulaifah, mikotnya. Sekarang ganti nama Bir Ali. Kalau orang dari Yaman, Yalamlam. Orang dari Najd, Ornul Manazil. Nah, dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, setelah Irak ditaklukkan pada masa Sayyidina Umar, Basrah dan Kufah, banyak orang Islam di sana. Orang Basrah dan Kufah datang kepada Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Dulu ketika Rasulullah masih ada, penduduk Najd itu miqatnya, miqat itu artinya awal memulai ihram, itu dari daerah Qaran. Kami ini sama-sama dari timur. Cuma kalau kami ke daerah Qaran itu jauh sangat Amirul Mukminin. Karena masih harus mutar. Dan kalau kami ke Qaran, kamu penat, kami penat. Capek. Apa kata Sayyidina Umar? Coba kamu ukur
di jalan kamu yang lurus dengan koren daerah mana? Setelah diukur-ukur, ternyata yang lurus dengan koren menuju Mekah itu daerah Zatu Irkin. Akhirnya macam mana? Kata Sayyidina Umar, ya kamu ihram dari situ Zatu Irkin. Dalam hadis Musnad Ahmad, kata Abdullah bin Umar, waqasan nasu Zata Irkin ala qaran. Orang-orang melakukan kias daerah Zata Irkin, dikiaskan, disamakan dengan qaran. Artinya bukan dari Rasulullah SAW. Artinya para sahabat itu juga melakukan kias. Dan ini ibadah, saudara. Setelah Sayyidina Umar wafat, para sahabat masih melakukan kias. Kiasnya banyak. Apa yang dikiaskan sahabat? Kita tahu ya, kalau kita belajar fiqh di masjid-masjid, selain sholat fardu 5 waktu, kan ada sholat rawatib, sholat qobliyah ba'diyah. Yang ada qobliyah ba'diyahnya kan sholat 5 waktu. Zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Asar ada qobliyah saja. Maghrib qobliyah ba'diyah. Isya qobliyah ba'diyah. Subuh qobliyah saja. Jumat qobliyah ba'diyah. Ini yang kita tahu. Tapi setelah Rasulullah wafat, sebagian sahabat ini sholat qobliyah ba'diyah id. Sholat hari raya itu qobliyah ba'diyah. Macam mana? Dikiaskan dengan sholat maktubah. Dalam kitab-kitab hadis, riwayat Abu Ya'la, riwayat At-Tabrani dari Ayyub, Imam Ayyub berkata, ra'aitu Anas bin Malik wal Hasan yusalliyani qabla al-'id wa ba'dahu. Aku melihat Anas bin Malik dan Hasan Basri sholat qobliyah dan ba'diyah hari raya. Malah dalam riwayat At-Tabrani, Anas bin Malik qobliyah sholat hari raya 4 rakaat. Akhirnya macam mana? Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Dulu itu kalau sholat id kan di tanah padang, bukan di masjid. Karena tak cukup di masjid. Karena kalau sholat id, mau imam sholat id, ternyata orang-orang sholat qobliyah. Orang yang tak mau sholat lapor pada beliau, Amirul Mukminin, tuh orang-orang tuh sholat qobliyah. Macam mana itu hukumnya? Lepas itu Sayyidina Ali jadi imam sholat, lalu khutbah. Selepas khutbah orang-orang sholat lagi, lapor lagi. Itu macam mana orang-orang sholat ba'diyah? Apa kata Sayyidina Ali? Kamu tanya apa? Kalau kamu tanya sunnah Rasulullah, Rasulullah tak pernah sholat qobliyah dan ba'diyah, ini tak pernah. Tapi kalau saya disuruh melarang, saya tak berani. Mengapa? Yang melarang sholat dalam Al-Quran itu Abu Jahal. Ara'aital ladzi yanha 'abadan idza shalla. Kalau aku disuruh melarang mereka sholat, memangnya aku Abu Jahal, katanya. Artinya apa? Sayyidina Ali tak melarang orang melakukan ibadah berdasarkan kias, dan melarang. Mengapa? Kalau melarang malah ikut Abu Jahal. Nah sekarang ini ada saudaranya Abu Jahal yang ikut melarang-larang kias tuh. Siapa? Ya Wahabi ini. Ini Wahabi. Karenanya ya, kita ini tetap ahlus sunnah wal jamaah, ya tetap ikut qiyas. Karena memang ajaran Islam macam itu. Dan kita ya tetap memuji-muji Rasulullah SAW. Ini kembali kepada Maulidur Rasul ya. Jadi pujian-pujian Rasulullah SAW itu ada di dalam maulid. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Itu di narasi-narasi maulid. Kadang-kadang pujian-pujian Rasulullah itu ada di sholawat. Macam sholawat tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Atau sholawat tafrijiyah, alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab, dan lain-lain. Ini kalau Wahabi tak mau, saudara. Mengapa? Katanya syirik. Mereka tak tahu artinya, tapi bilang syirik. Artinya apa? Kalau mereka cakap syirik itu bukan karena pandai, karena tak tahu. Dan ini narasi-narasi, kalimat-kalimat yang ada di sholawat, yang ada di maulid, itu dasarnya Al-Quran dan hadis. Dan banyak hadisnya.
Itu ungkapan, ekspresi kecintaan umat Islam, para ulama terhadap baginda Rasulullah. Dan itu ada dalilnya semua, saudara. Bukan nggak ada dalilnya. Ini hujan, alhamdulillah kita dapat turunnya rahmat Allah. Insya Allah dengan hujan ini rahmat semakin ramai pada kita. Karena kita maulid. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya kita boleh dikembangkan dalam soal jawab. Waktu saya kembalikan kepada Ustadz Asfa. Mungkin ada yang mau bagi soalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.